Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desri Desanti Widya Ningtyas, NIM 066 dari kelas Geografi 2019C. Pada mata kuliah Oceanografi ini, saya akan menjelaskan tentang delta. Delta, menurut salah satu ahli, yaitu Wright, mendefinisikan delta sebagai daerah akumulasi di wilayah pesisir pantai, baik yang subaqueous dan suberial. Materialnya berasal dari endapan sungai maupun endapan sekunder dari laut yang dibentuk oleh berbagai agen, seperti gelombang, arus, atau pasang surut. Lalu yang kedua ada dari Setiono. Dijelaskan bahwa delta merupakan endapan sedimen yang berasal dari daratan yang terbentuk di muara sungai berbatasan dengan laut ataupun danau. Jadi bisa disimpulkan, delta terbentuk di muara sungai dan sangat bergantung pada jumlah material sedimen yang diendapkan di daerah tersebut dan proses hidrodinamika yang terjadi di daerah tersebut. Tipe-tipe delta menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Wright. Menurut Wright ada 6 tipe delta. Tipe pertama memiliki ciri-ciri berkembang pada lingkungan yang mempunyai julat pasang surut rendah, arus sepanjang pesisir rendah, serta material halus sebagai suspended load lebih dominan, akan cenderung membentuk delta tipe kaki burung. Lalu tipe kedua memiliki ciri berkembang pada tempat yang berpengaruh energi gelombang rendah, dasar pesisir dangkal, tetapi mempunyai julat pasang surut tinggi, sehingga meninggalkan bentuk yang lebar. Lalu tipe ketiga, ciri-cirinya di bawah pengaruh energi gelombang sedang, julat pasang surutnya tinggi, serta arus sepanjang pesisir rendah, sehingga akan meninggalkan bentuk penampakan pasir pantai pada saluran sungai dan menyebabkan saluran sungai tidak berkembang. Tipe keempat memiliki ciri di bawah pengaruh energi gelombang yang sedang, dasar pesisir sangat datar, julat pasang surut rendah sehingga meninggalkan bentuk barriers dan membentuk semacam lagun sebagai wadah perkembangan delta lebih lanjut. Lalu tipe yang kelima memiliki ciri berkembang pada tempat yang terpengaruh oleh energi gelombang yang besar dan topografi dasar pesisir yang miring. Lalu yang terakhir, ciri di bawah pengaruh energi gelombang yang sangat besar dengan arus pesisir yang cukup kuat, sehingga meninggalkan bentuk memanjang sejajar garis pesisir. Ini contoh yang dari Wright yang di sebelah kanan. Ada 6 tipe delta. Lalu yang di sebelah kiri ada di slide berikutnya. Menurut Summerfield, jadi ini diagramnya yang di sebelah kiri ini, memberikan gambaran pengaruh proses fluvial, proses gelombang, dan pengaruh pasang surut terhadap berbagai tipe delta terbentuk di dunia. Bila pengaruh proses fluvial dominan, maka delta akan cenderung berbentuk delta kaki burung. Bila pengaruh fluvial dan gelombang hampir seimbang, maka akan membentuk delta Kuspate. Tetapi bila pengaruh fluvial dan pasang surut hampir seimbang, maka akan membentuk delta Kipas. Lalu selanjutnya ada tenaga pembentuk delta. Ada 4. Yang pertama angin, yang kedua gelombang laut, yang tiga arus laut, dan yang terakhir pasang surut. Yang pertama angin. Angin termasuk tenaga yang secara tidak langsung mempengaruhi bentukan delta. Tiupan angin lemah yang melintasi permukaan air laut dapat diamati dari riak permukaan air. Akan tetapi riak-riak yang teratur tidak akan dapat dihasilkan hingga gelombang mempunyai kecepatan lebih dari 1,1 meter per detik. Ada ahli yang menyatakan bahwa kecepatan angin lebih dari 10 knot atau lebih dari 19 km per jam atau lebih dari 5 meter per detik adalah suatu kecepatan angin yang dianggap mampu membangkitkan gelombang. Lalu yang kedua, gelombang laut. Pada poin 1 sudah dijelaskan bahwa tiupan angin di permukaan air laut dapat menyebabkan permukaan air laut itu menjadi bergelombang. Gelombang laut memiliki bentuk, dimensi, dan energi yang cukup kuat. Maka, gelombang mampu menentukan bentuk pantai, tipe pantai, memilahkan sedimen di permukaan pantai, serta mampu mengangkut sedimen. Lalu yang ketiga, ada arus laut.
Arus laut merupakan tenaga yang cukup berpengaruh terhadap daerah pesisir. Arus laut yang berpengaruh terhadap perkembangan pesisir pantai adalah arus pasang surut, arus menuju pantai, arus susur pantai, dan arus balik. Arus pasang surut berlangsung ketika air laut bergerak ke arah daerah pesisir pada saat pasang dan berbalik mengalir ke arah laut pada saat surut. Ketika terjadi arus pasang dan kemudian berubah menjadi arus surut, terjadi suatu periode air tenang di mana kecepatan arus pasang sangat lambat, berhenti, dan kemudian berbalik arah. Arah menuju pantai terjadi pada saat gelombang yang bergerak ke arah pantai menghasilkan arus pada zona hempasan. Arus menuju pantai ini membawa sedimen dari laut menuju ke pantai dan mengendapkannya di pantai. Lalu arus susur pantai ialah arus laut yang terdapat di zona hempasan yang umumnya bergerak sejajar garis pantai, yang ditimbulkan gelombang pecah dan membentuk sudut terhadap garis pantai. Arus yang menyusuri dan sejajar pantai ini umumnya merupakan hasil gelombang yang datang pada perairan pantai yang dangkal pada sudut yang kurang dari normal terhadap garis pantai dan kontur bawah laut. Arus susur pantai merupakan pengisi bagi arus balik. Arus balik berperan dalam menyebarkan sedimen dari pantai ke lepas pantai. Lalu yang terakhir ada pasang surut. Pasang surut air laut merupakan ritme permukaan air laut yang diakibatkan oleh pengaruh gaya tarik benda-benda angkasa, terutama bulan dan matahari, terhadap massa air laut di bumi. Pengaruh gaya tarik bulan terhadap muka air laut di bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. Pada saat berlangsung air pasang disebut air naik, dan kedudukan muka laut mencapai puncaknya disebut air tinggi. Pada saat berlangsung air surut disebut air turun, dan kedudukan muka laut mencapai titik rendahnya disebut air rendah. Keempat faktor yang sudah disebutkan tadi merupakan faktor terbentuknya delta dan perubahan delta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.